ini oleh perbuatan orang-orang yang musyrik. Nih, harusnya memang ini dibuat seperti jembatan untuk melanjutkan ke perkuburan yang pertama tadi, raja pertama begitu. Karena kita bisa lihat ini bentuk lokasinya pun pagarnya sudah mulai tidak bagus lagi sebenarnya. Dan ini harus menjadi perhatian khusus karena ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan. Yang lalu, dan inilah salah satu tempat pemandian raja tersebut. Dan di sini memang tidak boleh sembarangan untuk datang di wilayah sekitar tempat pemandian ini kalau tidak didampingi dengan orang yang khusus dan profesional, terutama dari juru kuncinya. Dan sangat terasa ini Bang ya, sangat terasa aura di sini cukup memang agak memacu adrenalin kita di sekeliling atau komplek tempat pemandian raja ini. Inilah salah satunya. Ini punya awak kan? Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Ramses Hutagol. Hari ini saya berada di komplek makam Raja Rambah. Ini adalah tempat ekspedisi yang sangat luar biasa yang berada di wilayah Kabupaten Rokan-Hulu. Tentu ini merupakan sejarah yang sangat luar biasa, bahwasanya Rohol punya histori yang luar biasa untuk diperkenalkan sampai di luar sana. Dan saya untuk masuk di wilayah makam Raja Rambah ini harus ditemani dengan juru kunci. Dan hari ini saya bersama dengan Mas Surizal, Tengku Mas Surizal. Tengku Mas Surizal, dan nanti juga ditemani oleh Tengku Saipul. Tengku Saipul. Beliau ini adalah orang yang memang betul mengetahui apa saja sejarah yang ada di makam Raja Rambah ini. Nanti saksikan terus perjalanan kami dalam ekspedisi wilayah Kabupaten Rokan-Hulu dalam berwisata di makam Raja Rambah. Thank you, terima kasih. Jadi ekspedisi kali ini di makam Raja Rambah adalah merupakan hal yang luar biasa, di mana Rokan-Hulu punya cerita dan histori terkait sejarah-sejarah untuk para pendiri atau terjadinya wilayah Kabupaten Rokan-Hulu. Berarti Rokan-Hulu punya cerita, yaitu salah satunya adalah pejuang-pejuang yang terdahulu sehingga hari ini menjadi ibu kota Kabupaten Rokan-Hulu. Dan hari ini saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke makam Raja Rambah, dan di sini juga kita harus melaksanakan etika-etika yang baik. Salah satunya memang membersihkan diri, mengambil air wudhu, kemudian berpakaian bersih. Dan nanti kita akan menemukan beberapa kuburan-kuburan keramat di sana, dan tentunya harus didampingi dengan tengku atau juru kunci yang ada di tempat makam tersebut. Baik, saksikan terus perjalanan kami di channel YouTube ini. Thank you. Itu bagian ya. Oleh tiang kayu itu. Jadi ada hal yang unik yang sekarang di perjalanan menuju ke makam Raja Rambah ini kita menemukan sebuah tapak. Ini adalah tapak di mana bekas istana istana raja ya. Istana raja terdahulunya, dan sekarang memang bentuk rumahnya sekarang tidak ada lagi, tapi bentuk tapaknya ada. Ini salah satu yang kita nampak, dan di sebelah sana juga ada. Jadi kalau kita bayangkan memang pada zaman dulunya rumah itu bertapak, tapi tempat tinggal itu tinggi lah berarti dari tanah, rumah panggung ya, seperti rumah panggung.
kita lihat nih ada beberapa kuburan. Tentu memang di sini juga harus hati-hati karena agak merasa ini juga sedikit harus memang pakai juru kunci. Assalamualaikum. Di sini juga banyak beberapa kuburan. Tentu harus memang didampingi. Yang mana? Hah? Apa? Yang tinggi di bawah. Orang ano, no? Sampai ke situ tuh. Iya, tapi ini cuma itu. Lagi ketemu. Hah? Kurang paham. Ikut kuburan kan lo? Nang raja pertama. Itu raja kedua. Deteksi kita kuburan itu kan. Ada hal yang unik memang di cagar budaya kali ini yang kita lihat. Ini salah satunya untuk menuju ke lokasi kuburan apa namanya itu? Raja Pertama. Ini bentuk daripada pagarnya sudah tidak memang stabil lagi sebenarnya. Kita lihat ini. Nih, kita bisa lihat. Sebenarnya ini memang persoalannya masih kurang perhatian. Semoga nanti bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah yang ada di sini karena ini merupakan sejarah yang luar biasa di cagar budaya yang ada di makam Raja Rambah ini. Dan saya akan coba langsung pergi ke kuburan Raja Pertama ya bersama Tengku. Coba di sini bisa kita lihat untuk menuju ke lokasi kuburan Raja Pertama saja kita harus melewati lokasi yang semak belukar seperti ini dan sepertinya kurang perawatan yang khusus ini dan ini menjadi prioritas utama untuk cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu khususnya di makam Raja Rambah. Itu Raja kedua. Raja Pertama mana? Sana. Oh gitu. Permaisurinya tak apa kan? Ikon dong, no? Iya itu. Iya bang. Pokoknya yang gunduk-gundukan. Jadi ada satu nampak kan ada pohon-pohon makanya ditebang benar nampak apanya makamnya. oh kalau yang seperti koko Perempuan. sorry. Kan sayang bang kopi-kopi ke bang. Udang kopi. Cuman awak ini bisa mau budidaya kan dong kan? Kalau jadi lebih besar, setiap tahun itu ada namanya kegiatan adat, ritual adat ya. Itu meninggi kubur. Jadi memang kubur ini memang ditinggikan dari tanah di samping itu. Makanya semakin tua kubur, udah otomatis semakin tinggi. Beda sama kuburan yang biasa. Kalau yang biasa itu kan batu yang ditaruh di atas. Hari batunya gitu kan. Iya. Yang hilang tanah yang enggak usam gitu kan, terus dicuci lagi, ditaruh lagi kan. Kalau tradisi yang sebenarnya inilah yang meninggi kubur itu. Memang tinggi jadinya. Betul. Ratusan tahun inilah bentuknya. Memang dasarnya dulu kecil. Makanya jangan tertipu kita dengan isi dalamnya orang yang tinggi kan itu. Iya. Kan logika jadinya. Betul. Sementara memang selama ini kita mengetahuinya kalau mempertinggi kubur itu adalah memperbaiki bentuk kubur dan membuat seperti keramik begitu ya. Gitu ya. Nah, kebanyakan begitu bedanya yang zaman dulunya ya zaman kerajaan itu yang mempertinggi kubur memang dia dinaikkan tanah itu dinaikkan dan semakin tinggi dia tentu semakin tua dan itu semakin tua dia bentuk masyarakatnya atau mungkin raja ini berlubang-lubang gitu kan. makanya kita lihat ini agak-agak memang tinggi nih dan sekitar kita pun juga begitu banget. Dan kurang ya kan. Iya. Kalau benteng apa itu? Hah? Nengok benteng. Benteng mana? Yang itu di Rahangan. Ambil yuk. Jadi ada sedikit diangkat aja batunya satu. Pegang aja ya.
Jadi ada sedikit hal yang perlu diketahui, perbedaan kuburan perempuan ya, Raja sama raja dan ratu. Ya. Raja dan ratu itu adanya di nisannya. Di nisan yang ratu itu biasanya berbeda dengan yang ada di raja. Kalau raja dia bulat, kalau di ratu dia memanjang seperti petak begitu, petak dan memanjang dia, seperti yang kita lihat di tumpukan tanah ini. Ya, di atasnya itu ada nisan yang bentuknya agak memanjang sedikit, beda dengan yang sebelah sana tadi dia berbentuk bulat. Itu perbedaan antara perkuburan perempuannya dan kuburan untuk laki-lakinya. Ini sebagai pengetahuan untuk memang mengetahui kuburan apa yang ada sekitar di sini gitu. Dan uniknya lagi di perkuburan ini dia berbentuknya tanah seperti yang udah di pagar perbukitan gitu. Jadi memang dia dikumpulkan sehingga dia memang melebar ke atas. Beda dengan perkuburan masyarakat sebelumnya. Ya. jadi sepertinya makin tua kuburnya makin tinggi. Kalau sekolah itu aku dan itu. Ya, mungkin bisa penjelasan gimana itu? Iya. Jadi hal yang uniknya kali ini adalah ini kita sekarang berada di sekitar komplek kuburan ini adanya benteng. Benteng ini adalah seperti pertahanan pada zaman raja-raja dulu ya. Dari mana kita bisa melihat apakah ini termasuk benteng atau tidaknya? Dan di sekeliling makam ini ada berbentuk parit. Cuman paritnya sekarang sudah sebahagian tertutup dikarenakan memang ini faktor alam lah begitu ya, faktor alam. Tetapi ini menunjukkan sejarah bahwasanya lubang parit sekeliling makam ini adalah tempat pertahanan pada raja-raja Rambah dulu di sekeliling tempat dimulainya istana yang kita lihat pertama tadi. Nah, itulah dia kemari dan itu ditumpukan arah ke dalam. Benteng tempat pertahanan dari musuh ketika waktu itu Bang ya. Iya. Inilah bentuknya. Dan ini lubang ini panjang nih sekeliling nih ya. Memutar ya. Sungai Rokan. Sampai ke Sungai Rokan. Nah, memutar sampai ke Sungai Rokan kabarnya. Jadi memang jauh lokasi pertahanan ini. Dan ini dibuat menggunakan tenaga manusia ya. Tenaga manusia ya. Menggunakan tenaga manusia untuk sebagai benteng pertahanan yang ada di makam Raja-Raja Rambah ini. Sangat luar biasa. Jadi ngambil apa bu? Bentuk. Itu ceritakan mau bahkan masalah gua ada itu lah. Gua pertama. Ya gua. Gua yang apa ya? Yang mandi. Itu ada dua ya bantu. Sebuah. Ini yang pertama dia. Baik, baik. Sekarang kita berada di perkuburan raja pertama. Setelah tadi kita melewati perkuburan raja kedua. Dari mana kita bisa melihat apakah ini disebut dengan perkuburan raja pertama? Kita bisa saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bisa saksikan ini adalah bentuk tugu, di mana tugu ini ada bentuk nisannya ini meruncing ke atas dia. Nah, ini bentuknya. Dan di sini diyakini memang perkuburan pertama raja ya. Ini dia. Dan ini hampir sama seluruh perkuburan dia naiknya posisinya tetap ke atas dia. Tapi cukup besar-besar ya. Namanya Gapar Alam. Namanya? Gapar Alam. Jadi termasuk raja ya. Raja pertama. Ini raja pertama biasa dipanggil apa? Gafar Alam. Ya, Gafar Alam. Ya, beliau termasuk raja pertama di
yang didatangkan dari Tambusai. Yang didatangkan dari Tambusai ya, yang didatangkan dari Tambusai. Raja dari Tambusai. Anak dari Raja Tambusai. Cukup luar biasa memang cagar budaya yang ada di daerah sini. Dan ini merupakan hal yang unik yang harus dikunjungi. Melihat cagar budayanya memang sangat luar biasa dan merupakan sejarah berdirinya wilayah di Riau, Provinsi Riau, dan khususnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Luar biasa. Inilah salah satu bentuk jalan untuk menuju ke lokasi perkuburan raja pertama. Itu tidak menggunakan jembatan khusus. Hampir jatuh satu. Nih, harusnya memang ini dibuat seperti jembatan untuk melanjutkan ke perkuburan yang pertama tadi, raja pertama begitu. Karena kita bisa lihat ini bentuk lokasinya pun pagarnya sudah mulai tidak bagus lagi sebenarnya. Dan ini harus menjadi perhatian khusus karena ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan. Nih, kita bisa lihat ini. Untuk menuju kemari pun kita harus hati-hati. Kalau enggak nanti kita bisa jatuh. Yang ketiga. Di sekitar komplek perkuburan ini saya menemukan ini adalah seperti dupa atau seperti pembakaran orang membuat sesajian di sini sepertinya ya. Tadi ini kita dapatkan di atas kuburan yang ada 3 tingkat di atas tersebut. Ini dia, sepertinya ada orang membakar ini dan meminta sesuatu. Tentu ini merupakan hal yang salah menurut ajaran agama Islam. Kita dianjurkan tidak boleh syirik ya, tidak boleh syirik karena itu perbuatan dosa. Kita harus yakini bahwasanya perbuatan yang melanggar akidah daripada agama tentu akan mendapatkan ganjaran dosa yang sangat besar, dan kita harus meyakini bahwasanya sesuai dengan agama kita ya, yaitu agama Islam, dan selalulah berusaha dan berbuat yang terbaik sehingga mendapatkan rezeki yang halal. Jangan seperti ini. Sekali lagi saya katakan, ini tidak boleh dan ini dilarang menurut agama Islam. Dan jangan sekali lagi untuk membuat persugihan di tempat-tempat keramat, karena itu akan merusak ya, merusak cagar budaya atau merusak komplek tempat perkuburan keramat tersebut. Ini salah satu contoh yang tidak baik, dan ini kita dapatkan di daerah makam Raja-Raja Rambah ini. Siapa orang yang berbuat ini tentu hati-hati ya, dan ini dilarang. Ini oleh perbuatan orang-orang yang musyrik. Sekarang tadi kita dari makam Raja Rambah tersebut, sekarang kita berada di lokasi tempat pemandian raja. Ini berada di bawah makam tersebut. Ini dia. Memang sekarang tampaknya posisi pemandian raja ini cukup memang agak tertimbun, karena ini memang diperkirakan lebih dari 300 tahun yang lalu ya. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dan inilah salah satu tempat pemandian raja tersebut. Dan di sini memang tidak boleh sembarangan untuk datang di wilayah sekitar tempat pemandian ini kalau tidak didampingi dengan orang yang khusus dan profesional, terutama dari juru kuncinya. Dan sangat terasa ini Bang ya, sangat terasa aura di sini cukup memang agak memacu adrenalin kita di sekeliling atau komplek tempat pemandian raja ini. Inilah salah satunya. Jadi ini ada semacam terowongan Bang. Ini memang Bisa ya, berjalan Bang. nak masuk ke dalam kok memang zombie. Lu apanya lorong yang lagi kan di dalam tuh lapang.
Itu tomoh ikut tamusai Iya. namanya. Itu ya. Cerita Tapi di dalam tuh agak-agak berbau bangkai sobat. Di dalam. kalau cerita Lorong. Mauli gaya roning. Pernah anak orang hilang sobatnya. Singo. Pernah anak orang hilang tahu-tahu mimpi kurang tuh masih di dalam iko. Dikelilingi dia ular godang. Di hati ayam godang, ayam itu warna putih, ular itu warna putih. Kalau potangnya sobutnya, kalau bukopak ayam tuh nah, terongga di simpang kumung. Pop pop pop. Nah, itu kalau tahun itu napek rambut beladang napek padi kan. Kalau kini dia lah ramai kondisi ya punya kan. Inilah ilah tuh. Kan numpun nak terongga. Kan biar ada cerita dibikin seperti itu kan. Kalau tengok Bapak caru nak lahi. Sementara barang ikut tutup Buat nih. apa lah maunya kok? Seperti pengumuman lah pemandian raja. Nah, itu itu rencana kami. Di togak kasih lah. kalau wisata kok lambe anu. Beko. Iku semestinya kan bisa Iya. dibrosikan Iko atau dipagar. Iya. Lah ini terowongan pengiriman barang dari kerajaan Rambut. Di samping adanya tempat pemandian raja di sekitar komplek ini, ya, di sebelah kanan pemandian raja ini juga ada pemandian Putri Raja atau Permaisuri. Tetapi kita cukup memang prihatin melihat kondisi hari ini, lokasi tempat pemandian Permaisuri atau pemandian Putri tersebut kurang dirawat, ya, kurang perawatan. Karena apa? Memang kalau kita lihat di sekelilingnya, ini merupakan sekarang ditumbuhi semak belukar. Sebelah naon Tentu ini harus menjadi perhatian khusus untuk menjaga kelestarian yang ada di cagar budaya ini.